apanya? Sama ngeliatin kita, karena kan mereka itu selalu tahu dan sadar kalau ada orang yang bisa ngeliat, mereka akan coba untuk interaksi. Makanya kayak dari tadi dia udah interaksi, kalau dia ada di tempat ini, dulunya ada pohon, ya ini tempatnya dia. Jadi mau aku datang ke sini atau kita pindah, dia bukannya bakalan ikut kita, dia bakalan tetap di situ gitu. Coba kalau pegang dia ngapain? Enggak sih, enggak gimana sih, karena sebenarnya ekstensi dianya sendiri, dia enggak punya kayak yang biasa kita pegang untuk interaksi. Beda dimensi. Iya. Tapi gue pengen coba pegang. Iya, di dekat situ. Kepalanya di mana? Itu, iya. 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 Terus kalau di gini dia itu gak parah? Kurang kesana deh, coba. Tahu nggak dia sekarang lagi ngapain? Melihat ke kakak. Tuh mukanya ngadep kakak. Mukanya. Ngadepnya ke kakak. Itu tangan dia. Terus. Dia nggak masih ngeliatin. Enggak kok, sebenarnya kalau dia sendiri dia bukan yang negatif sih. Jadi cuma dia ngasih tahu aku posisi dia emang di sini, di atas ataupun di bawah. Pokoknya ini tempat pojok sini, itu tempatnya si Mbak Kun yang ini. Tuh. Berarti banyak juga ya di situ. Iya. Oke. Terus apa lagi tuh yang genderuwo. Jadi waktu masih sama di Bangka, aku nggak ngerti itu maksudnya kayak genderuwo atau apa. Kalau genderuwo kan dia kayak cowok gede banget gitu. Kalau ini aku lihat genderuwo gitu, tapi matanya satu gede, terus cuma ada taring 2. Jadi kayak yaudah itu serem banget sih, sama serem banget. Cuma dia ada di deket kamar mayat. Jadi waktu itu aku di rumah sakit, terus di deket kamar mayat gitu, rambutnya terus dia gede banget gitu. Pokoknya aku ke ada beberapa rumah sakit yang di depan kamar mayatnya itu penunggunya kayak gini. Cuma aku masih nggak ngerti itu tuh genderuwo atau apa, karena aku ajak interaksi nggak bisa. Cuma dia emang negatif, lebih ke auranya tuh ngeganggu. Kalau selain itu, waktu di Bangka sih aku ngelihat kepala terbang. Baru-baru ini kemarin? Iya, kepala terbang. Jadi lagi malam, terus aku abis pergi. Kalau di Bangka kan emang kalau malam, ya sekitar jam 8 udah gelap juga. Orang-orang juga udah pada di rumah masing-masing gitu kan, nggak kayak Jakarta yang rame. Terus aku habis pergi, tiba-tiba kok aku ngerasa ada yang ngikutin ketawa gitu kan. Mungkin aku mikir Mbak Kun kan, karena rata-rata kayak ada bukit, ada apa. Mbak Kun nah paling. Pas aku nengok, enggak, jadi kayak kepala terbang tapi nggak ada apa-apa. Cuma kepala sama apa, kayak iya tenggorokannya gitu terbang. Cuma aku ngerasanya itu kayak bukan setan sih, lebih ke orang yang menganut ilmu. Karena pas dia tahu aku, dia cuma ngikutin, dia kayak mau tahu aku tinggalnya di mana. Ya udah, iya ngikutin. Tapi habis itu udah hilang, dan itu serem sih kayak. Jadi kayak manusia, muka manusia. Cuma matanya nggak melek, mulutnya tetap mangap, keluarin darah. Itu terbang. Tapi nggak ada badan apapun. Dan rambutnya sih waktu itu lebih panjang dari aku mungkin ya. Cewek. Itu serem banget. Itu serem banget. Itu emang serem banget. Cuma dibandingkan kuntilanak cowok, lebih serem kuntilanak lebih serem kuntilanak cowok. Karena kalau disuruh milih kayak aku mau lagi nggak ketemu sama kunti cowok, aku nggak mau. Karena kuntilanak cowok tuh emang pengalaman yang serem sih. Aku juga pernah baca gitu kan, katanya rata-rata orang yang kalau ketemu kuntilanak cowok atau nyari kuntilanak cowok itu pasti sakit. Cuma untungnya emang aku enggak. Cuma suaranya itu ciri-cirinya bebek, suara bebek kalau kata warga-warga ya. Kalau aku sih dengernya ya enggak suara bebek, karena aku interaksi gitu kayak biasa aku interaksi sama yang lain. Oke. Nah ini kan salah satu kemampuan kamu kan juga selain bisa berinteraksi dengan mereka, juga bisa memiliki kemampuan melihat seperti jarak jauh, Iya. kemudian masa lalu, masa lampau, ataupun juga ya hal-hal seperti itu. Ya kamu ada pengalaman nggak sih?
Kalau pengalaman udah pasti banyak sih, karena sebenarnya jujur aku nih kan kayak yang tadi aku bilang ke kakak, sebenarnya dibilang nerima nggak terlalu nerima, tapi makin kesini makin dapetin sesuatu yang baru yang nggak pernah aku bayangin, termasuk ke aku kalau ngeliat foto, jadi bener-bener kayak cuma foto aja aku bisa tahu ada di mananya dan dia tuh bentuknya seperti apa, dia dari kapan. Jadi nggak tahu, ngelihat foto tiba-tiba langsung nyambung sama si makhluk yang ada di sana. Apalagi video, kalau video gitu di videoin ruangan, ya udah aku udah tahu di situ ada apa, dan dia kalau ngeganggu itu ngasih penunjukannya seperti apa, kayak misalnya bunyi-bunyi entah apa, aku bisa tahu lewat foto. Iya, foto atau video. Terus tempat lain, kalau mungkin kalau aku datang ke satu tempat atau kemanapun, aku bisa tahu kejadian itu yang dulu. Jadi bukan kejadian dulu, tapi dulunya tempat itu tuh seperti apa. Iya, terus kayak datang ke satu tempat yang itu misalnya rumahnya udah bagus banget, tapi dulu tuh aku ngelihatnya ini tuh pohon, ini ada ini, dan penunggunya tuh yang kayak gini, yang ngerasa keganggu tuh yang kayak gini, itu aku bisa tahu. Oke, nah, kita coba. Sekarang gue mau ngasih lihat lagi satu tempat. Gue mau ngasih lihat satu tempat, dan kita lihat ini ada apa di sana. Aku cek dulu. Ini foto gue. Nah, kita tanya ini ada apa di sini? Ini mah di sini aja udah kelihatan. Ini ada cewek pakai baju panjang, tapi kayak bukan orang Indonesia gitu. Dan dia lagi ngeliatin. Terus sini ada anak kecil lagi tiduran. Aku nggak ngerti dia tiduran atau ada kayak maksudnya lumpuh atau gimana, tapi dia kayak nyeret kaki. Ini nyeret kaki gitu. Ini ada cewek nih, kayak dia tertarik gitu deh. Soalnya dia melihat auranya dia ke kakak itu bukan aura yang kayak ngegangguin atau gimana. Jadi itu ada dua. Tapi yang mungkin yang lebih usil ini yang kecil, sering bunyi-bunyi lewat. Ini bunyi-bunyi lewat. Jadi kalau enggak bunyi pintu. Bunyi langkah-langkah kaki. Iya, ini anak kecil ini. Cuma dia nyeret kaki. Emang kenapa pantesan? Di atas jam 1, jam 2 gitu. Itu suka ada suara kayak gitu-gitu. Jam 2 ya, jam 2 itu setiap jam segitu ya. Tiap malam. Gak mungkin di koridor ada orang yang jam segitu ngapain juga. Iya, lewat-lewat doang. Lewat-lewat. Itu dia sih. Oke. Si anak kecil itu. Oke. Nah, terus jadi gua akan lebih pulang syuting jam 2 malam masih lewatin. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kalau kakak pulang atau siapapun nih, biasanya kan banyak juga yang sering nanya kalau misalnya ciri-ciri diikutin apa, pegel atau gimana. Sebenarnya lebih ke yang kalau kalian ngerasa ada sesuatu yang ngikutin atau badan kalian gak enak, mungkin juga kecapean. Kalau kita mikir positif kan kayak gitu, tapi kalau kita mau ngelihat ke dimensi mereka, di saat kita pulang dari mana-mana biasain untuk cuci tangan sama cuci muka itu sebelum kita ke kamar. Karena kalau kita udah di kamar dan kita emang ngebawa sesuatu dan dia nyaman, dia bakalan tinggal di kamar kalian. Jadi kayak kemana-mana mendingan ke kamar mandi, karena kalau kamar mandi emang udah tempatnya mereka kan gitu. Dan kalau mereka nggak nyaman di kamar mandi, mereka bisa hilang tanpa harus diapa-apain gitu. Pokoknya kalau habis dari mana-mana harus bersih-bersih dulu. Iya. Pokoknya apapun, iya di kamar mandi deh, jangan malah masuk ke kamar dulu. Karena rata-rata ada yang kecapean kayak ke kamar aja langsung, dan itu lebih, kalau takutnya ya diikutin, dia bakalan nyaman di sana. Oke. Nah, itu kan yang lewat foto nih, Iya. foto atau video. Yang itu kalau benar-benar ngelihat langsung Ke tempat. Ke tempat. Jadi aku pernah shoot program itu kayak aku diajak untuk pergi ke tempat jembatan Emen, tikungan Emen. Jadi itu di Bandung ya, di Bandung kalau nggak salah, atau di daerah Puncak. Itu katanya kan angker karena arwahnya Pak Emen
itu ngeganggu katanya Pak Emen itu kecelakaan. Pak Emen itu supir angkot, jadi dipercayain sama orang sana kalau lewat sana ngelempar koin sama rokok karena untuk menghormati si Pak Emen. Pak Emen itu katanya sering banget buat ngerokok, dulunya beli rokok terus. Sedangkan waktu aku datang ke sana, kenapa sih kayak banyak kan yang nanya kayak kenapa Frisly tempat ini selalu jadi kecelakaan? Yang aku lihat di sana tuh ada kerajaan dari mereka. Di tebingnya sih lebih ke sananya itu ada kerajaan, dan itu kerajaan kera. Makanya banyak orang yang tiba-tiba malam-malam ngelihat kera nyebrang. Tapi itu emang kera asli, cuma emang kera itu ada karena ada kerajaan siluman kera. Nah, yang dibilang orang-orang bilang Pak Emen, aku nggak ngelihat dan nggak nemuin sama sekali Pak Emen. Yang aku lihat jin yang menyerupai Pak Emen, tapi Pak Emen bukan meninggal kebakar kayak yang orang-orang bilang. Pak Emennya itu gosong, katanya ngegangguin. Aku nggak ngeliat itu. Aku lihat Pak Emen tuh nangis, kepalanya itu berdarah, pecah. Nah, karena kayak bingung dong, kalau baca di Google kan katanya Pak Emen itu kebakar. Tapi kok yang aku lihat kayak gini. Untuk memastikan waktu itu aku sama program aku ke keluarganya si Pak Emen yang kebetulan masih hidup. Ternyata bener yang kata aku, bukan kata Google. Jadi kalau kata Google itu kan cuma asumsi dari warga-warga aja, karena mereka sering ngelihat bentuk yang jahat itu. Sedangkan yang aku lihat Pak Emen itu nangis, kepalanya berdarah. Pas nanya sama keluarga, jadi Pak Emen itu kecelakaan. Pak Emen masih sempat dibawa ke rumah sakit, sempat sembuh. Tapi Pak Emen kayak mungkin cacat kakinya, cacat apanya, dia loncat dari rumah sakit itu, palanya pecah. Jadi meninggalnya itu bukan di tikungan itu, bener-bener nggak ada hubungannya tikungan itu sama Pak Emen. Cuma kecelakaan pertama yang emang sampai ngerenggut nyawa itu emang kecelakaannya Pak Emen. Tapi yang meninggal di sana bukan Pak Emen, tapi yang kalau supir tuh ada satu lagi gitu temennya. Apa sih itu? Iya, keneknya. Iya, itunya yang meninggal kebakar. Tapi nggak ada yang ngeganggu. Sebenarnya itu yang ngeganggu karena dari kerajaan. Jadi kerajaan itu dia mencari orang yang meninggal yang arwahnya bisa dikunci. Dikunci untuk ada di kerajaan itu. Karena kan ibaratnya kalau kata orang ya, orang meninggal tapi darahnya nggak dibersihin di satu tempat kecelakaan, darahnya nggak dibersihin, itu dia masih belum bisa balik ke keluarga. Maka itu harus dibersihin. Jadi kayak walaupun kena batu, kita ngeliat batu mendingan kita kasih pasir atau apa lebih baik daripada kita biarin darah itu. Karena kan waktu itu banyak banget kecelakaan tuh, kejadian di situ, yang bis anak lah, yang apa itu kecelakaan sampai ada yang meninggal di tempat itu. Tapi itu warga-warga udah pada bersihin sih sampai sekarang. Jadi aku sering banget kalau ke tempat manapun, ke rumah kosong atau ke tempat mana mau, atau kayak ke mall deh. Mall, kan orang-orang mikirnya mall nggak ada apapun yang horor. Sedangkan aku ngeliat ke salah satu mall di Jakarta, aku ngeliat di mall itu bener-bener serem banget.